Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Tahir, NIM 1915620105, jurusan Sistem Komputer semester 3. Baiklah, melalui video ini saya akan menjelaskan sebuah materi yang berjudul basis data atau database, di mana materi ini merupakan tugas mid dari yang terhormat Bapak Andi Patambomi, SSI M.Com. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke pembahasan. Pembahasan kita kali ini, yang pertama itu topiknya itu terbagi 8 poin, yaitu sistem basis data, R diagram, transformasi, R diagram, normalisasi database, aljabar, relational, kalkulus rasional, QB, SQL. Baik, lisensiusnya di sini ada 5, yaitu definisi data, sistem basis data, komponen sistem data, abstraksi data, bahasa basis data. Yang pertama-tama itu kita mendefinisikan dulu apa sih basis data itu. Baik, kita disebutkan. Basis data terbagi ada 2, penyimpanan lemari arsip, penyimpanan data. Basis data juga, apa yang dimaksud dengan basis? Basis itu markas atau gudang tempat bersarangnya berkumpul, dan datanya itu representasi fakta dunia nyata yang mewakili suatu objek, SPT manusia, pegawai, siswa, pelanggan, dan lain-lain. Barang, hewan, peristiwa, konsep, DSB yang direkam dalam bentuk angka, huruf, teks, gambar, atau suara-suara. Baik, lanjut. Definisi basis data ya. Basis data itu himpunan kelompok data arsip yang saling berhubungkan yang diorganisasikan demikian merupakan sehingga kelak akan dimanfaatkan kembali dengan cepat. Kumpulan data yang saling berhubungan yang disimpan secara bersama tanpa adanya pengulangan, redundansi data. Kumpulan file, tabel, atau arsip yang saling berhubungan yang disimpan dalam media penyimpanan elektronik. Kemudian prinsip kerja basis data, yaitu ada 1, pengaturan data atau arsip. Tujuan basis data, yang pertama itu kemudahan dan kecepatan dalam pengambilan data, speed. Yang kedua, efisiensi ruang penyimpanan atau space, mengurangi atau menghilangkan redundansi data. 3, keakuratan atau akuransi, membuatkan kode dan relasi antara data berdasar aturan, batas, constraint, type data, domain data, keunikan data untuk menekan ketindakan akurasi saat entry penyimpanan data. Baik, lanjut. Ketersediaan atau availability, pemilihan data yang sifatnya pasif dan dari database aktif. Kelengkapan kompleksnya adalah maksudnya data menyebabkan perubahan struktur database atau keamanan atau security, memberikan keamanan atas hak akses data, kebersamaan pemakaian atau shareable, bersifat multi-user. Penggunaan basis data terbagi lagi 5 poin. Pegawai, pergudangan, akuntansi, reservasi, customer service, dan lain-lain.
Baik, kita ke pembahasan poin kedua, yaitu sistem basis data. Sistem tantangan terdapat keterpaduan yang terdiri atau sejumlah komponen fungsional yang saling berhubungan dengan tujuan memenuhi suatu proses atau pekerjaan tertentu. Baik, sistem basis data. Sistem yang terdiri atas sekumpulan tabel yang saling berhubung dengan sekumpul program DBSMS yang memungkinkan berbagai user dan atau program lainnya dapat mengakses dan manipulasi tabel-tabel tersebut. Baik, kita poin ketiga, komponen sistem basis data. Komponen sistem basis data. Pertama-tama perangkat keras atau hardware, komputer, memori, track, hard disk, peripheral, dan lain-lain. Kedua, sistem operasi atau operating system, program yang menjalankan sistem komputer mengendalikan resource komputer dan melakukan berbagai operasi dasar sistem komputer. 3. Basis data atau database, menyimpan berbagai objek database atau struktur tabel, indeks, dan lain-lain. Keempat, DMBS atau database management system, perangkat lunak yang memaintain data dalam jumlah besar. 5. Pemakai atau user, para pemakai database. 6. Aplikasi perangkat lunak lain, program lain dalam DBMS. Kita lanjut ke poin keempat, yaitu abstraksi data. Abstraksi data. Dalam database, data disimpan dan dipelihara dengan baik dan strukturnya oleh DBMS. Sistem menyembunyikan detail tentang bagaimana data disimpan diperlihatkan, sehingga seringkali data yang terlihat oleh user berbeda dengan data yang tersimpan secara fisik. Kedua, abstraksi data merupakan tingkatan atau level dalam melihat bagaimana menampilkan data dalam sebuah sistem database. Abstraksi data. Terdapat 3 level abstraksi data. Yang pertama, level fisik atau pixel level. Level terendah dalam abstraksi data yang menunjukkan bagaimana sesungguhnya suatu data disimpan. Baik. User melihat data sebagai gabungan dari struktur dan datanya sendiri. Tingkatan ini berurusan dengan alokasi ruang penyimpanan untuk data, indeks, deskripsi, rekor untuk penyimpanan, penempatan rekor data, teknik kompresi dan enkripsi data. Yang kedua, level konseptual atau conceptual level, menggambarkan data apa yang sebenarnya disimpan dalam database serta hubungannya atau relationship dengan data lainnya. Berisi struktur logik database yang hanya dapat dilihat oleh DBA. Tingkat konseptual ini menyatakan entitas, atribut, dan relasinya. Constraint terdapat data, informasi semantik, data, informasi, keamanan, dan integritas. Dan yang ketiga, yaitu level pandangan, view atau view level.
Level tertinggi dari abstraksi data yang menampilkan hanya sebagai dari database. Tidak semua user membutuhkan semua data dalam database. Seperti yang di ini, yang di tabel ini, view 1, view 3. Baik, kita lanjut ke pembahasan bahasa basis data, yaitu poin kelima. Bahasa basis data DBMS merupakan perantaraan antara user dengan database. Cara komunikasi diatur dalam suatu bahasa khusus yang telah ditetapkan oleh DBMS. Contoh SQL, DBase, QL, DSB. Bahasa database dibagi dalam dua bentuk, yaitu data divisional, definition language atau DDL. Yang kedua, data manipulation language atau DML. Data definition language DLL digunakan dalam membuat tabel baru indeks, mengubah tabel, menentukan struktur tabel DSB. Hasil dari kompilasi perintah dan lain-lain DDL berupa kumpulan tabel yang disimpan dalam file khusus, kamus data, atau data direktory. Data direktory merupakan metadata atau superdata, yaitu data yang mendeskripsikan data sesungguhnya. Data direktory ini akan selalu diakses dalam suatu operasi database sebelum suatu file data sesungguhnya diakses. Data manipulation language, yang poin kedua ya, atau DML, digunakan dalam manipulasi dan pengamanan data pada database. Manipulasi data dapat mencangkup pemanggilan data yang tersimpan dalam database, penyisipan data baru ke database, menghapus data dari database, pengubahan data pada database. Terdapat dua jenis DML. Yang pertama, prosedural. Menghendaki user memverifikasikan data apa yang diperlukan dan bagaimana cara dapatkan data itu. Contoh bahasa C++, PL, SQL, DSB. Nah, itu contohnya. Yang kedua, non prosedural, menghendaki user untuk memverifikasikan data apa yang dibutuhkan tanpa harus menspesifikasikan bagaimana cara mendapatkan data tersebut. Contoh SQL. Baik, lanjut ke materi kedua. Baik, kita lanjut untuk materi kedua, yaitu struktur query language basis data. Kita menjelaskan di sini ada SQL query. Berikut adalah sintaks dari SQL select atau distinct, select list from table sort.
where direct condition group by expression, having segregation or order by order expression at ASC DX. Selecting to from where group by having degree kata kunci keyword yang harus disertakan jika membutuhkan di dalamnya pengolahan data. Select list new table shortcut addition group by expression order expression isian yang bisa kita ubah berdasarkan kebutuhan kita. Yang ketiga, kurang kontak. Bagian tersebut boleh disertakan atau tidak tergantung dari kebutuhan. Keempat, urutkan sintaks untuk kata kunci keyword. Misalnya, order by terletak di setelah group by menunjukkan bahwa keyword harus disusun berdasarkan urutan tersebut. Jika keduanya disertakan, order by tidak boleh ditulis mendahului group by. Database. Ini apa? Ini contoh-contohnya, jenis anggota. Kita lanjut select list. Adalah kolom-kolom yang definisikan sebagai hasil dari proses query. Yang pertama, menampilkan keseluruhan file. Untuk menampilkan keseluruhan file dari tabel-tabel yang definisikan digunakan, misalnya untuk menampilkan seluruh file dari tabel anggota perintahnya. Menampilkan kolom tertentu. Kolom-kolom yang dipilih berupa ekspresi, yang mana ekspresi tersebut bisa berupa file, tabel, konstanta, dan operasi dan fungsi. Antara kolom satu dan lainnya dipisahkan dengan tanda koma. Jika merupakan file tabel, maka judul kolom adalah nama file tersebut. Selain itu, jika tidak diberi nama, judul kolom akan kosong. Contoh, penampilkan nama dan alamat anggota. Select name, select nama, alamat, forum anggota. Kedua, yang terdapat nilai konstanta, menampilkan nilai 1 untuk setiap baris pada kolom pertama dari query sebelumnya. Select 1, nama, alamat, forum anggota. Yang ketiga, yang terdapat ekspresi fungsi dari query sebelumnya, yakni menampilkan nama dalam bentuk huruf kapital. Contohnya itu yang di bawah. Kita lanjut ke pembahasan pengubah judul kolom. Yang pertama, kolom-kolom yang dipilih bisa diberi judul tertentu sesuai dengan keinginan kita. Ada dua cara untuk mengubah judul kolom. Yang pertama, menggunakan sintaks ekspresi as judul kolom. Ini merupakan cara standar yang dipakai banyak sistem database. Kedua, menggunakan sintaks judul kolom ekspresi. Contoh, beberapa query pada poin B sebelumnya diberi jaringan kolom SBB. Menampilkan nama-nama alamat anggota. Select nama S anggota, alamat S, alamat anggota, forum anggota. Menampilkan nama dalam bentuk huruf kapital dengan judul kolom. Yang terdapat nilai konstanta, menampilkan nilai 1 untuk setiap baris pada kolom pertama dari query sebelum select 1, kemudian nama, alamat, forum anggota. Yang terdapat ekspresi fungsi dari query sebelumnya, yakni menampilkan nama dalam bentuk huruf kapital. Mengubah judul kolom.
Kolom-kolom yang dipilih bisa diberi judul tertentu sesuai dengan keinginan kita. Ada dua cara untuk sudah nih. Contoh, menampilkan nama dalam bentuk huruf kapital dengan judul kolom nama kapital, nama kapital, super name. Lanjut ke pernyataan nama tabel atau alias. Menyertakan jika kita memasukkan sebuah file tabel di dalam sebuah ekspresi kolom, kita bisa menyertakan nama tabel sebelum nama file yang dipilih dengan tanda titik, nama tabel, nama file. Untuk apa? Untuk mempermudah analisa pembuatan query. Yang kedua, untuk membedakan kepemilikan sebuah file di dalam query yang menyertakan lebih dari satu tabel. Sebab bisa saja terjadi dua buah tabel memiliki nama file yang sama. Contoh, untuk sebuah contoh, query sebelumnya jika disertakan nama tabel adalah SBB, select nama kapital, ini seperti ini contohnya di bawah, anggota alamat, distinct digunakan apabila kita ingin menghilangkan duplikasi dari hasil query yang sama ditampilkan sekali. Select distinct is form table sort. Contoh, untuk menampilkan nomor-nomor anggota yang dapat meminjam atau belum mengambilkan. Pada hasil query tersebut dapat anggota yang ditampilkan lebih dari sekali. Untuk menandakan duplikasi query adalah SBB, nomor anggota. Lanjut ke tabel sort. Adalah sumber data dari query, bisa merupakan tabel ataupun view. Tabel yang disertakan bisa dari satu jika lebih dari satu dalam penulisan dipisah dengan koma. Pemberian nama lain. Sebuah tabel bisa diberikan nama lain, yang mana hal ini digunakan untuk memperpendek nama atau untuk membedakan file jika sebuah query mengambil tabel yang sama lebih dari satu. Nama alias ditulis setelah nama tabel yang bersangkutan. Contoh, alias digunakan untuk mempercepat nama tabel. Memperpendek nama tabel. Nama kapital, select nama kapital, super ANG nama, ANG alamat, from anggota ANG. Terus nama tabel anggota di atas diberi nama alias ANG, sehingga untuk menampilkan file cukup disertakan aliasnya saja. Pemberian contoh 2 alias yang menggunakan untuk query dengan tabel query yang sama, query untuk mencari anggota yang tanggal lahirnya sama. Select nama kapital per ANG nama, ANG alamat. Khusus di atas diperlukan 2 buah alias untuk sebuah tabel yang sama, karena untuk proses tersebut diperlukan pembandingan terhadap tabel yang sama. Karena itu, tabel anggota perlu dianggap sebagai 2 sumber data yang berbeda, dengan memberi nama alias ANG1 dan ANG2, yang kemudian dibandingkan mana saja yang memiliki file tanggal lahir yang sama. Kita lanjut materi ketiga.
Kita di sini akan membahas DDL, data divisional language. Itu adalah sebuah metode yang menggunakan untuk mendeskripsikan data pada sebuah database. Tipe pada Meskel. Tipe data adalah suatu bentuk pemodelan data yang dideklarasikan pada saat melakukan pembuatan tabel. Tipe data ini akan mempengaruhi setiap data yang akan dimasukkan ke dalam sebuah tabel. Data yang akan dimasukkan harus sesuai dengan tipe data yang dideklarasikan. Berbagai tipe data pada Meskel dapat dilihat pada tabel berikut. Ini dia tipe data untuk bilangan nomor. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.